Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa, selamat datang di Podcast Aksi, podcast akuntabel serta informatif Kejaksaan Negeri Batang. Nah, kali ini merupakan episode perdana dari Podcast Aksi yang merupakan salah satu inovasi dari Kejaksaan Negeri Batang. Podcast Aksi ini sendiri merupakan wajah baru dari Jaksa Menyapa karena pada masa pandemi COVID-19 kami ingin tetap memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan atau pelayanan yang ada di Kejaksaan Negeri Batang dan memberikan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat secara lebih luas tanpa melakukan kontak langsung. Untuk episode perdana pada kali ini kami akan membahas topik tentang kenal dekat dengan Yan Kumling. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber yaitu Bapak Faisal Karim SH selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Batang. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, halo selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, memang lagi masa pandemi COVID ini kita harus sering menjaga kesehatan ya Pak ya dan meningkatkan imun. Siapa tahu dengan bincang-bincang pada pagi hari ini kita bisa meningkatkan imun ya Pak ya di sini ya Pak ya. Ya Pak, sebagai Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Pak, bisa dijelaskan nggak sih Pak tupoksi yang ada di Datun itu seperti apa Pak? Kalau di bidang perdata dan tata usaha negara itu tupoksinya ada 5 sih Mbak. Yeah. Jadi ada penegakan hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, tindakan hukum lain, dan pertimbangan hukum. Oh gitu Pak. Kalau di bidang pidana nih Pak ya, jaksa sering disebut dengan jaksa penuntut umum dan di bidang perdata itu jaksa disebut sebagai jaksa pengacara negara. Lah, maksud dari jaksa pengacara negara itu apa Pak? Nah, memang benar Mbak, ini banyak masyarakat teman-teman belum mengerti apa itu jaksa pengacara negara. Nah, jaksa pengacara negara ini artinya jaksa sebagai pengacara negara yang berdasarkan surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus ini mewakili pemerintah dalam hal ini negara untuk melakukan usaha itu baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan seperti itu. Sebagai satu contoh misalnya ada penyelamatan aset dari pemerintah daerah bisa diwakili oleh pengacara negara dalam hal ini jaksa untuk melakukan penyelamatan aset seperti itu Mbak. Jadi untuk mewakili negara bisa ya Pak ya? Bisa. Pemerintah daerah juga bisa itu ya Pak ya? Nah selain itu Pak, selain untuk pemerintah daerah tuh Pak, mungkin ada nggak Pak pelayanan untuk masyarakat? Seperti yang kita tahu kan Kejaksaan Negeri Batang kan sedang menuju ke predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan salah satu pengukitnya yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat. Ada nggak sih Pak dari bidang Datun pelayanan untuk masyarakat itu Pak? Nah, kalau di bidang Datun sendiri sebenarnya sudah ada Mbak ya. Jadi di Kejaksaan Negeri Batang ini disiapkan pos pelayanan hukum. Pos pelayanan hukum. Terus karena di masa pandemi ini juga selain pos pelayanan hukum, kita juga lakukan pelayanan hukum keliling atau biasa kami singkat dengan Yan Kumling. Nah, itu melakukan pelayanan hukum keliling tiap 2 minggu sekali di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Batang. Nah, karena dalam rangka ada masa pandemi ini, kami membuat satu program yang bernama Halo Datun. Nah, itu jadi teman-teman atau masyarakat yang bisa membutuhkan itu melakukan konsultasi hukum melalui via WA. Nah, seperti itu Mbak. Dan pada Yan Kumling itu sendiri Pak, kan tadi bisa dijelaskan secara garis besar ya Pak ya. Isinya itu apa aja Pak selain pelayanan hukum Pak? Nah, jadi kalau pelayanan hukum keliling ini kami menggabung ada 3 bidang Mbak. Nah, jadi bidang Datun ada pelayanan hukum, terus bidang pidana umum (PIDUM) itu ada dengan pelayanan tilang keliling. Terus ada juga program dari Intel itu yang namanya Jaksa Sahabat Camat. Nah, jadi ketiga bidang ini kami gabung menjadi kegiatan yang namanya Yan Kumling, pelayanan hukum keliling. Begitu. Jadi saling bersinergi ya Pak ya antar bidang ya Pak ya. Untuk secara ini kan dibuat Yan Kumling Pak, pasti punya maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan Yan Kumling itu sendiri apa Pak? Nah,
Gini Mbak, jadi intinya Yankumling itu yaitu melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kadang kan masyarakat juga kalau datang di kantor kejaksaan itu kesannya bahwa kantor kejaksaan itu seram atau gimana. Kadang pada takut ya Pak ya? Takut, mungkin itu Mbak. Jadi intinya untuk melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Siap Pak. Nah ini Pak, pada masa pandemi COVID-19 ini Pak, pasti kan ada kendala-kendala Pak dalam mengunjungi kecamatan-kecamatan. Nah kendala-kendalanya itu apa Pak? Bisa diceritakan Pak kepada kami Pak? Jadi memang awal kami melakukan Yankumling ini sekitar tanggal 7 bulan Agustus tahun 2020 awal Yankumling ini. Memang kegiatan Yankumling itu sempat berjalan di beberapa kecamatan, tapi sempat terhenti Mbak, karena ada PSBB Mbak. PSBB terkait dengan pandemi COVID ini, makanya Yankumling ini sempat berhenti dan dilanjutkan kembali pada akhir-akhir tahun Mbak, sampai dengan sekarang. Tapi ini kami lebih dalam Yankumling itu kami juga lebih mengusahakan bahwa Yankumling ini karena ada masa pandemi ini kita agak susah Mbak, karena protokol kesehatan itu memang harus dijaga secara ketat. Nah, memang waktu dalam pelayanan Yankumling itu memang prokesnya tetap dijaga, bermasker, terus cuci tangan, hand sanitizer juga teman-teman dari pihak kejaksaan juga selalu bawa menyediakan seperti itu, dengan duduknya juga ngobrol-ngobrol itu juga jaga jarak sama Mbak. Jadi Yankumling itu tidak memberikan satu materi khusus Mbak. Iya. Jadi itu sifatnya diskusi saja ya Pak ya. Masyarakat seperti itu. Seperti Mbak. Itu. Ya. Nah Pak, untuk peserta dari Yankumling Pak, itu kebanyakan siapa saja dan apakah selama masa pandemi COVID ini peserta itu dibatasi Pak untuk mengikuti program Yankumling ini? Nah jadi awalnya memang dibatasi, tapi memang tidak ada target berapa orang itu memang nggak ada. Nah, kalau pesertanya itu dari pihak kecamatan, misalnya terus dari desa-desa, kepala desa gitu ya Pak ya? Kepala desa, perangkat desa, terus masyarakat sekitarnya. Nah seperti itu. Tapi dengan syarat Yankumling itu dilakukan boleh berjalan, tapi sesuai dengan protokol kesehatan itu sangat menjaga, karena kita juga menghindari kerumunan. Makanya itu memang mungkin nanti Yankumling dia lebih berfokusnya nanti ke online, misalnya Halo Datun tadi. Iya Pak. Nah, karena memang apalagi dengan saat-saat sekarang kan ini kan masih meningkat ini ya Pak ya, COVID ini terus meningkat. Iya, mungkin itu Mbak. Berarti lebih menjaga prokes ya Pak untuk kegiatan Yankumling ini Pak. Untuk sementara ini Pak, sudah berapa kecamatan Pak yang sudah didatangi oleh program Yankumling ini Pak? Kalau sekarang ini alhamdulillah memang ini sudah sampai pada putaran akhir, sudah 15 kecamatan. 15 kecamatan. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Setiap 2 minggu sekali itu Pak di kecamatan itu ya Pak ya? Memang setiap 2 minggu sekali. Memang Yankumling ini juga menjadi contoh sehingga teman-teman dari pihak Pengadilan Negeri Batang itu juga akhirnya ikut bergabung. Jadi ada manfaatnya lah Mbak. Iya, siap Pak. Terus Pak, setiap mengunjungi di kecamatan-kecamatan, adakah pertanyaan-pertanyaan yang menarik Pak? Nah, pertanyaan itu memang ada yang bermacam-macam Mbak ya. Jadi sebenarnya kalau Datun itu dia lebih kepada perdata dan tata usaha negara Mbak ya. Tapi kenapa kami gandeng itu ada Pidum, ada Intel, sehingga karena pertanyaannya bermacam-macam Mbak. Iya. Ada yang pertanyaan terkait perdata, ada yang terkait pidana, ada yang terkait silang, macam-macam Mbak, seperti itu. Makanya dari setiap bidang turut ikut ya Pak ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena tidak semuanya bertanya tentang perdata saja Pak. Iya. Seperti itu. Nah Pak, untuk mengunjungi daerah-daerah itu kan pasti diperlukan biaya Pak. Apakah ada biaya untuk ke sana, apa pungutan atau bagaimana Pak? Kalau untuk biaya khusus sih nggak ada. Dan ini Mbak, jadi Datun dengan teman-teman dari bidang Pidum maupun Intel itu
konsultasi hukum atau diskusi itu sama sekali gak dipungut biaya Mbak, jadi gratis Mbak ya. Semua pelayanan di Kejaksaan Negeri Batang gratis ya Pak ya? Mbak, gratis. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang Yankumling bersama Bapak Faisal Karim SH selaku Kasipat Data dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Batang. Terima kasih Bapak atas waktu dan pengetahuannya. Alhamdulillah bermanfaat banget ini Pak buat Sobat Adiaksa di rumah Pak. Amin. Terima kasih juga Mbak atas waktunya Mbak. Dengan program Yankumling ini kami berharap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat lebih luas seperti dengan moto kejaksaan yaitu kenali hukum dan jauhi hukuman. Terima kasih kepada Sobat Adiaksa yang sudah menyaksikan podcast aksi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Nadia Fasairo bersama kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.